Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Sholawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan sholawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita akan mulai melanjutkan kajian tafsir Al-Quran dari ayat 130 sampai dengan 136. Nanti bisa dibuka surah Ali Imran 130 sampai 136. Di kajian kita pekan yang lalu kita sudah kaji ayat 130 dari Al-Quran surah Ali Imran yang merupakan bagian tahapan ketiga dari pengharaman riba dari pengharaman riba, bagian yang ketiga. Setelah bagian yang pertama ada di Al-Quran surah Ar-Rum, bagian yang kedua ada di Al-Quran surah An-Nisa, bagian ketiga ada di Ali Imran 130, dan bagian yang terakhir atau yang keempat ada di ayat 275 dari Al-Quran surah Al-Baqarah. Sudah kita kaji ayatnya. Ketika Allah SWT menyampaikan pengharaman riba, kemudian Allah menyampaikan peringatan dengan kalimat wattaqullah la'allakum tuflihun. Ketika kita bisa bertakwa kepada Allah, maka Allah berjanji orang yang bertakwa akan diberikan keberuntungan. Pagi hari ini Bapak dan Ibu kita akan mulai dari ayat 131 Al-Quran surah Ali Imran. Sudah ketemu ayatnya? Ya. Bapak Ibu tidak usah ikut membaca ya, menyimak saja. Dan saya yang membaca, Bapak Ibu bisa menyimak sambil melihat terjemah perkataannya. Kalau ada hal yang dicatat silakan dicatat. Nanti di rumah bisa dibuat catatannya menjadi kalimat-kalimat yang sempurna. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu meluangkan waktu diunggah di media sosial Bapak Ibu kajian pagi hari ini, materinya apa dideskripsikan. Nanti dalam kurung ditulis di Ali Imran ayat berapa, Ali Imran ayat berapa. Barangkali suatu saat Allah takdirkan yang Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu kumpulkan menjadi buku, itu bisa menjadi wakafnya panjenengan. Karena sebagaimana peribahasa menyampaikan, gajah mati
meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, kalau manusia mati meninggalkan utang. Gawat. Meninggalkan nama. Ini tidak hanya meninggalkan nama, meninggalkan catatan ilmu pengetahuan yang nanti bisa bermanfaat di generasi kemudian. Jangan meninggalkan utang, itu nyiksa ahli waris namanya. Baik, kita mulai 131 Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqun naro, wattaqu, dan takutlah kalian. Kalau wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Tapi kalau wattaqun naro, dan takutlah kalian kepada an-naru. An-naru itu dimaknai dalam bahasa kita neraka. Secara bahasa narun artinya api. Tapi kemudian dialih bahasakan ke bahasa kita neraka. Allati, yang uiddat, disediakan, lil kafirina, untuk orang-orang kafir. Setelah ayat 130 Allah menyampaikan pengharaman riba, Allah memberikan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu artinya kalau ada perintah ya laksanakan, kalau ada larangan ya ditinggalkan, nanti akan mendapatkan keberuntungan. Bagaimana kalau sudah dilarang kemudian jalan terus? Allah ancam dengan neraka. Kalau kita lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah, ya. Kita lihat di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 24. Allah menyampaikan begini. Fa illam taf'alu walang taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak dapat mengerjakan, walang taf'alu, dan tidak akan pernah dapat mengerjakan, fattaku, maka takutlah kamu an-naro, kepada neraka. Allati, yang waquduha. Waquduha itu bahan bakarnya. Bahan bakarnya neraka apa? An-nasu, manusia. Manusia yang bagaimana? Di penghujung ayat Allah menyampaikan lil kafirina, manusia yang kafir. Kafir itu apa sih? Secara bahasa kafir itu artinya adalah menutup, membelakangi. Orang yang kafaru berarti orang yang hatinya masih menutup untuk dimasuki hidayah. Itu secara bahasa. Kemudian orang-orang yang sudah beragama Islam, ketika ada perintah dari Allah SWT, ada larangan dari Allah SWT, ada perintah dia tidak mengerjakan, ada larangan dia tidak meninggalkan, maka oleh Allah orang ini disebut membelakangi aturan. Bahasa Qur'annya apa? Ya kafaru. Misalnya kita lihat ayat tentang perintah haji. Di Ali Imran ayat ke-97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara. Ini ada perintah haji, orang yang mampu, kalau dia tidak mau, maka oleh Allah diingatkan wa man kafara, berarti kamu termasuk orang yang kafir. Bukan kafir menolak keseluruhan, tetapi menolak satu perintah yang dia mau. Bahasa Qur'annya tetap disebut kafaro, ingkar, membelakangi. Bahasa Jawane ya dikongon ke orang gelem kan begitu, melengos, padahal
mampu. Itu makna dari kafaru. Maka karena Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwa bahan baku dari neraka adalah bangsa kita, maka kita hati-hati. Jangan menjatuhkan diri ke dalam perilaku kekafiran. Perilaku kekafiran itu tahu perintah, mampu tapi tidak mau. Ini namanya perilaku kekafiran. Sudah tahu dilarang tapi jalan terus. Itu namanya perilaku kekafiran. Sehingga oleh Allah diingatkan, wattaqun naro, takutlah kepada neraka. Wong di dunia saja api itu terasa panas. Bahkan ketika Rasulullah SAW mau ngimami sholat duhur, suhunya sangat panas. Rasulullah bilang, abridu, tunggu sampai sejuk. Kemudian Rasul menyampaikan, ketika di waktu duhur suhu sangat panas, itu adalah hembusan jahanam. Baru hembusannya, Bapak Ibu. Jenengan pernah tidak mau duhur keluar rumah, mau ke masjid, jalan kaki misalnya di bulan-bulan Agustus, September, Oktober itu kan. Kemudian misalnya lupa Anda pakai terompah, jalan di aspal. Itu nikmatnya luar biasa. Bahkan kalau seperti ini tidak jalan, malah lari, Pak. Saya pernah sholat di suatu masjid ya. Jumat. Jadi antara ruang utama dengan halamannya, itu halamannya pakai keramik. Saya lihat orang, kenapa orang lari-lari? Pikiran saya, oh ini orang datangnya telat. Ternyata bukan. Masya Allah, keramiknya, Pak. Jadi sepatu kan ditaruh jauh, begitu menginjak keramik, ya Allah ya Rabb. Makanya saya ikut lari. Oh, tak kira itu orang lari karena takut terlambat, tapi karena panasnya keramik. Setelah sampai dalam masjid, ya Allah ya Rabbi. Panasnya keramik ini tempa matahari saja. Kita tidak mampu, apalagi masuk neraka. Makanya na'udzubillah. Nah, ayat ini memberikan peringatan pada kita. Yuk, tanamkan dalam hati untuk takut ke neraka. Kalau takut ke neraka berarti harus tertarik ke surga. Jangan sampai ditakuti neraka tidak takut, digembirakan dengan surga tidak gembira. Milihnya apa? Wong di akhirat hanya ada dua tempat. Kenapa diingatkan dengan wattaqun naro? Ini Allah peringatkan orang-orang yang dilarang terlibat riba masih jalan terus. Bahasa lainnya, nih, tak ingatkan kalau kamu masih terlibat riba, kamu tidak takut nanti masuk neraka. Gampangannya begitu bahasa kitanya. 132. Wa ati'ullaha, wa ati'u, dan taatlah kalian. Ini kalau dalam ilmu sorof namanya fi'lul amri, fi'il amar. Dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amri wajibah. Kalau ada fi'il amar maka hukumnya wajib. Wa ati'ullaha, dan taatilah Allah. Dalam hal ini apa? Allah bilang jangan makan riba. Nggih. Berhenti. Siap ya Allah. Itu namanya wa'ati Allah. War rasula, dan taatilah Rasul. Di sini tidak menggunakan atiu karena sudah cukup diwakili dengan wawu. Namanya harfu atpin. Wawunya namanya huruf atof. Huruf atof itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata sambung. Saya membeli kangkung dan bayam. Nah, dan itu namanya kata sambung. Berarti setara kangkung dan bayam. Bukan pilihan. Karena ada huruf atof yang juga pilihan. Menggunakannya bukan wa, tapi au. Famangkana minkum maridun au ala safarin. Barang siapa yang sakit atau
Iya, bukan barang siapa yang sakit dan dalam perjalanan, bukan. Au itu atau. Anda mau pilih pulpen atau pensil? Satu. Jangan bagaimana kalau dua-duanya? Itu namanya bukan pilihan ya. Anda tak dikasih pulpen dan pensil. Au juga namanya huruf athof ya, kata sambung. Jadi bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu ada kemiripan di dalam tata bahasa. Jadi sambil menerjemahkan kita sedikit-sedikit Bapak Ibu ya, belajar supaya oh iya. Dan ketika ada huruf athof, maka kalimat di belakangnya mengikuti di depannya. Coba diperhatikan nih. Wa atiullaha, Allah dibaca nasob namanya. Tanda nasobnya apa? Tanda nasobnya adalah fathah karena bentuknya mufrad. War rasula, ini juga dibaca nasob sebab yang namanya maktuf. Jadi kalau ada huruf athof, kata di belakangnya namanya maktuf, itu cara bacanya mengikuti di depannya. Wa atiullaha war rasula. Fathah ya harus fathah. Bisa. Jadi seandainya Bapak Ibu dipasrai Quran atau dipasrai kitab yang tidak ada harokatnya, insya Allah bisa baca. Dan tidak diwakaf. Karena ada juga orang yang kalau membaca takut keliru, diwakaf semua. Wa atiullah war rasul. Kan diwakaf kabeh. Aman, Pak. Bisa nih aman. Takut ditanya itu belakangnya fathah, kasroh apa dhammah. Kalau diwakafkan aman ya tidak boleh ya. Tidak ada wakaf di situ. Ini namanya huruf athof. Taat dan taatilah Allah dan Rasul. La'allakum supaya kalian. La'alla itu kalau dalam ilmu nahwu namanya litaroji. Litaroji itu pengandian yang mungkin terjadi. La'allakum tattaqun kutiba alaikumusiyam ya. La'allahum yarsudun. Itu kan mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Tapi kalau di depannya menggunakan lau itu artinya litamani, pengandian yang tidak mungkin. Misalnya Rasulullah menyampaikan begini, laula an asuqqa ala ummati, seandainya aku tidak ingin memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak sholat. Tapi kan tidak dilaksanakan karena lau itu pengandian yang tidak mungkin. La'allakum supaya kalian turhamuna. Turhamuna itu bentuk pasif. Cirinya apa? Di depannya dibaca doma. Turhamun, kalian akan dirahmati. Dari kata rohima. Kalau di depannya dibaca fathah, itu artinya aktif. Dalam bahasa Indonesia kan begitu ya. Jadi di aktif dan pasif. Karena di depannya pakai doma, turhamun, ini namanya fi'lun mudhari'un majhulun. Fi'il mudhari' majhul. Sehingga artinya turhamuna, kalian akan dirahmati. Kenapa akan? Karena bentuknya future dalam bahasa Inggris ya, yang akan datang. Kalau kita mentaati Allah, mentaati Rasul dengan cara meninggalkan riba, Allah berjanji Allah akan merahmati. Ini ayat 132. Sekarang ke ayat 133. Ini yang biasanya kalau acara halal bihalal, ayat ini dibacakan Bapak Ibu ya. Nah, iya. Padahal rangkaiannya dalam tafsir Ibnu Katsir ini dirangkaikan dengan ayat-ayat tentang riba. Iya. Padahal kalau konteksnya dengan
ayat-ayat di atasnya, ini Allah ingatkan orang yang sudah berhenti terlibat-libat, yuk kata Allah, wasari'u dan bersegeralah. Bahasa Jawane sagseglah, sama dengan fas'au al-jum'ah ya, fas'au ila zikrillahi wa darul bai', fas'au sagseglah, wasari'u dan bersegeralah kalian. Dari mana kaliannya? Itu sih di belakang ada wawu dan alif, itu bentuk jamak. Wasari'u ya, pilih amar bentuk jamak. Ila kepada maghfiratin ampunan mir rabbikum dari Tuhan kalian. Wa jannatin dan surganya arduha luasnya apa? Haknya kembali kepada wa jannatin arduha. Kenapa pakai hak? Ya karena jannah itu bentuknya mu'annas. Ciri mu'annas apa? Ada ta marbutoh di belakangnya. Jannah. Kalau bentuknya marbutoh, kalau mau diwakof menjadi ha. Jannah. Tapi kalau bentuknya maftuha, marbutoh itu tak yang gelondongan titiknya dua, namanya marbutoh. Tertutup. Lawannya marbutoh namanya maftuhah. Tane jembreng Pak. Jembreng bahasa Indonesia apa ya? Malang, mentang, megar. Nah, itu namanya maftuha. Kalau taknya maftuha, nanti ketika diwakof bunyinya at jannat, gitu kan? Tapi kalau taknya marbutoh, jannat. Iya, kita sudah paham itu Bapak Ibu ya. Al-Qari'ah itu tulisannya Al-Qari'atu ya, karena diwakaf menjadi Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ingat kalau tidak ada yang nyuruh panjang jangan dibaca panjang. Kadang-kadang karena Fatihah belakangnya mad adli sukun, baca Al-Qari'ah ke bawah mad adli sukun semua. Kan Fatihah belakangnya mad adli sukun semua. Mad adli sukun itu mad tabi'i diikuti satu huruf berada pada kalimat terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya mad adli sukun. Karena ininya sudah mad adli sukun itu kan bisa dipanjang saat dibaca 1 sampai 3 alif. Nah, ini ke bawah ngimami baca Al-Qari'ah, ingatnya mad adli sukun. Jadi keliru kan? Al-Qari'ah kan jadi salah. Itu udah ada mat di belakang itu. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kadang-kadang sini tuh ngikuti terus ya. Jadi pagi ini ngajinya dapat banyak Bapak. Sorobnya dapat, nahwunya dapat, tajwidnya juga dapat, tafsirnya dapat. Masya Allah, nanti pulang dapat banyak tambahannya. As-samawatu langit wal ardu dan bumi. Lah di Quran yang kami pegang ini setelah kata al ardu itu ada tanda wakof. Mungkin di Quran Bapak Ibu bisa beda-beda ya. Di sini tanda wakofnya hurufnya lam alif. Lam alif itu namanya mamnu. Tanda wakof mamnu. Artinya apa? La waqfa fihi, tidak boleh wakaf di sini. Iya, kalau tidak boleh wakaf berarti harus lanjut begitu ya. Jadi bacanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bacanya begitu. Ya, perkara tilawahnya kurang enak ya Bapak Ibu lebih enak. Takdirnya kan begitu. Takdirnya beda-beda. Uiddat disiapkan, disediakan lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ini berkebalikan dengan ancaman tentang neraka. Kalau neraka disiapkan untuk orang-orang kafir, kalau surga disiapkan untuk orang-orang yang
Sekarang ke tafsirnya Bapak Ibu. Di ayat 133 kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita melakukan perbuatan dosa, kemudian ilmunya datang bahwa itu pelanggaran, stop dosanya. Kalau dosanya sudah stop, yang kedua apa? Bersegera meminta ampunan. Maka sebagaimana sering kita kaji di dalam konsep bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita di Al-Qur'an surah At-Tahrim. Kita lihat surah At-Tahrim. At-Tahrim itu surah keberapa ya? Keberapa Bu? 66 ya, surah ke-66 ayatnya 8. Yuk kita buka At-Tahrim ayat 8. Sudah ketemu? Surah nomor 66 ayatnya nomor 8. Ketemu? Sudah? Baik. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nuruna waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. At-Tahrim ayat 8. Tubu bertobatlah kalian. Tubu bertobatlah kalian. Ini akar katanya taba yatubu taubatan. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam itu juga bertobat kepada Allah ketika dia melakukan pelanggaran. Pelanggarannya apa? Nabi Adam mendekati pohon yang dilarang, ya. Kemudian bertobat dengan mengucapkan di Al-A'raf 23, qala rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau para nabi dan rasul saja diperintahkan bertobat, apalagi kita Bapak Ibu yang bukan siapa. Kita itu kan hanya butiran debu di alam semesta. Kalau merasa aman, merasa tidak berdosa, bahaya. Makanya Allah meminta kita untuk bertobat. Kemudian Allah menyampaikan, tubu ilallah. Bertobatlah kalian kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang murni. Dengan taubat diartikan yang sebenar-benarnya. Maka langkahnya bagaimana taubat yang sebenar-benarnya itu? Ini diingat, dipedomani ya. 1, hentikan perbuatan dosa. Tidak dikatakan orang bertobat kalau dosanya masih dikerjakan. Hentikan. Jenengan pantobat, iya. Mandeko, ya, siap. Ini namanya sudah 1 langkah. Kemudian yang kedua, menyesal. Iya ya, aku menyesal kenapa melakukan perbuatan A, B, C, D. Setelah ilmunya tahu. Kalau kemarin kan ketika ilmunya belum tahu ya dikerjakan. Bahkan merasa aman. Kenapa merasa aman? Sebab yang mengerjakan banyak orang. Kemudian yang ketiga,
bertobat itu harus berjanji kepada Allah. Ya Allah, hamba berjanji, mulai hari ini hamba tidak akan mengerjakan perbuatan A dan perbuatan dosa-dosa yang lain. Sudah 3 langkah. Yang keempat, kalau dosa itu kaitannya dengan manusia, orangnya kita datangi. Misalnya kita ngomong kemudian ucapan kita menyakiti orang, maka kita datangi. Jangan nunggu nanti. Kadang-kadang meminta maaf nunggu nanti. Kapan? 1 Syawal. Nah pertanyaannya, kira-kira umurnya nyandak apa tidak? Jebule orang nyandak kan berapa? Sudah, kalau kita salah, ya Allah, iya. Kayaknya mau tersinggung ya. Tak guyone kamrengut wonge. Aduh. Nah, segera datangi rumahnya. Bapak, mohon maaf ya, tadi saya ngomong seperti ini, jenengan roman wajahnya berubah, jengkel ya. Ora Pak, ora jengkel karo jenengan sih bisane. Aku lagi sariawanan, alhamdulillah. Coba lagi sariawanan tak kira jengkel. Minta dimaafkan. Kalau mengambil harta orang lain ya dikembalikan. Jangan bertobat, tapi hartanya dipegangi terus, kembalikan. Bagaimana kalau orangnya mengajukan syarat? Jenengan tak maafna, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Jenengan setiap hari ke sini, ngapain? Nyapuni latar. Pirang dina, telung dina, siap. Daripada dituntut nanti di akhirat misalnya, nyapuni latar karo olahraga. Jebule tujuannya bukan nyapuni latar, pengen anak kancane nggak dina ngobrol. Habis nyapuni latar, diajak medang, sarapan kan ya alhamdulillah. Ketika sudah melakukan 4 langkah tadi, maka ada langkah berikutnya setelah bertobat. Kita lihat Al-Quran surah An-Nisa 146. Setelah sudah bertobat, apa yang kita lakukan? Illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang telah bertobat. Ini cirinya orang yang taubatnya benar. Harus melakukan 3 langkah. Wa aslahu. Setelah bertobat kewajibannya apa? Aslahu. Memperbaiki diri. Surah An-Nisa 146. Mau memperbaiki diri. Sebelum bertobat misalnya kalau jamaah seringnya terlambat. Setelah bertobat tidak. Sebelum bertobat kalau hari Jumat datangnya ketika khotib sudah naik mimbar. Setelah bertobat enggak, Jumatan jam 12 dia sudah sampai ke masjid jam 11. Itu namanya orang yang memperbaiki diri. Sebelum bertobat, Masya Allah, medite luar biasa. Angger nawar dagangan kejem nemen. Kangkung pira Bu? 2.500. Lamun 500 pira primen. Kejem nemen kangkung 2.500 danyang 500. Orang rasa kena boyo kepegel apa panen kangkung. Nguntingi Pak. Belum kakeknya keblosok-blosok sudah. Orang yang sudah bertobat, akhlaknya semakin baik. Ucapannya tidak akan menyakiti orang. Kalau kemarin sebelum bertobat, kalau ngomong tas-tes, tidak pernah mikiri perasaan orang lain. Setelah bertobat, kalau mau ngomong dipikir-pikir. Ini kalau ngomong begini, larati ora sida. Bahasanya soft, halus. Itu yang Allah inginkan. Jadi sebenarnya orang yang taubat yang diterima oleh Allah apa tidak, itu sudah diketahui dan dirasakan oleh orang tersebut. Kalau sudah bertobat tapi akhlaknya tidak ada perubahan, berarti belum ada tanda-tanda untuk diterima. Itu yang pertama Bapak ya, memperbaiki diri. Yang kedua, wa'tasomu billahi, wa'tasomu, dan berpegang teguhlah kalian billahi kepada Allah. Maknanya apa? Orang yang sudah bertobat kepada Allah itu cirinya kata Allah
taat aturan. Taat aturan. Misalnya tadi contoh yang gampang dong, hari ini hari Jumat ya Pak. Al-Jum'ah ayat 9 Allah menyampaikan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au. Tadi jam 11 sudah siap. Nah, misalnya di rumah tanya istri, mau kemana Pak? Jumatan. Biasanya yang kongkoan lagi luar biasa kayak. Si bisa tidak beda kan sudah bertobat. Hari ini akan fas'au, berangkat duluan. Alhamdulillah datang lebih awal. Kata Rasulullah seperti orang yang berkorban onta. Coba kita sampai dengan hari ini belum pernah korban onta Pak. Tapi kalau datang ke masjid pada hari Jumat, tapi ada syarat sebelumnya ya. Syarat sebelumnya adalah mandi seperti mandinya orang yang junub. Jadi nanti kalau mau berangkat Jumat, mandi seperti mandinya orang yang junub, bukan mandi biasa. Itu syarat pertama. Yang kedua, memakai pakaian terbaik. Yalbasu ahsana. Bukan termahal, terbaik. Hanya kadang-kadang ya yang namanya terbaik kalau di kita ya mahal, karena ada ungkapan ana rega, ana rupa. Ya, pokoknya terbaik. Yang kedua. Yang ketiga, memakai wewangian. Bahkan di Sahih Al-Bukhari pada kitab sholat Jumat, ini di tempat lain ngajinya sudah sampai bab sholat Jumat. Kalau tidak menemukan minyak wangi, boleh minta minyak wanginya istri. Nah, istrinya tidak punya sih Pak. Ya, berarti cukup aroma wangi sabun. Sabun ora duwe angel kan ya. Masa ora duwe sabun? Ya, pasti Bapak Ibu punya ya. Kemudian ketika masuk masjid, dipedomani Pak, tadi sudah mandi, seperti mandi janabah, memakai pakaian terbaik, memakai wangian. Biasanya masjid-masjid juga menyiapkan sekarang. Di dekat pintu itu disiapkan beberapa botol minyak wangi, jadi yang di rumah tidak punya tinggal situ. Yang penting itu tulis silahkan pakai, jangan bawa pulang. Pulang praket nyiapna 10 kalau balik karo jangan ya, siapkan. Ini request kepada DKM, kemarin request buku dikabulkan, ini request minyak wangi Mas ya, taruh di depan pintu, nanti siang langsung eksekusi, tulisi silahkan pakai secukupnya, jangan bawa pulang. Kebaikan, yang berinfak juga mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Nah, aromanya yang soft, jangan yang menyengat itu. Insya Allah jamaah semakin semangat. Nanti pulang istrinya semakin, Bapak sekarang harum dari mana Pak? Dari masjid. Sih, pembagian minyak wangi, pembagian memakai, tidak bawa pulang. Banyak kebaikan yang didapatkan. Tidaklah duduk, ini aturan berikutnya supaya dapat seperti orang kurban 1 ekor onta kalau datang pertama ya. Tidaklah duduk kecuali sholat 2 rakaat. Jangan lupa tahiyatul masjid. Jangan datangnya awal malah carinya tiang masjid sendean. Aduh, lalen ya orang tahiyatul masjid. Kemudian yang tidak boleh dilupakan juga, jangan melangkahi, kalau datangnya sudah nomor 3, jangan melangkahi atau jangan menggeser 2 orang yang sedang duduk. Biasanya di sini, aduh, bisa sing di situ, digeser orangnya, nanti kita melakukan pelanggaran. Iya, itu etikanya. Yang datang awalan pertama seperti orang yang berkorban 1 ekor unta, yang datang kedua seperti orang yang berkorban 1 ekor lembu, yang datang ketiga seperti orang yang berkorban 1 ekor kambing, yang datang keempat seperti orang yang berkorban 1 ekor ayam, yang datang kelima seperti orang yang berkorban telur. Tambah cilik Pak. Yang keenam udah habis ini. Jadi hanya 5 pendatang pertama. Kalau sekolah yang free 5 pendaftar pertama. Kali ini yang mendapatkan pahala seperti orang berkorban 5 pendatang pertama. Pak, 1 ndak bisa diambil alih. Bias bisa. Kenapa?
merebutnya mesti di siti. Ya, gue rezekinya merebut. Dia hidupnya untuk melayani bapak-bapak ya, ibu bapak-ibu berkhidmat, itu rezekinya dia. Wis bersihi, wis paling awal masih. Ya minimal kita rebutan peringkat 2. Ini akan dilakukan oleh orang yang mengimani Rasul, karena ini yang menyampaikan Rasul di Sahih Al-Bukhari. Nah, sudah itu kalau kita sudah memperbaiki diri, waktu sumu ada aturan siap ya Allah. Kemudian yang ketiga terakhir, Bapak Ibu, ciri orang yang bertobat itu apa? Wa akhlasu dinahum, ikhlas di dalam melaksanakan al-Islam. Nih, ukurannya ikhlas itu apa sih? Kalau mengerjakan perintah Allah, hatinya merasa ringan. Bapak Ibu yang rumahnya jauh dari masjid ini, kalau berangkat mau kajian kan ringan ya. Apa aras-arasan? Ringan kan? Walaupun hujannya ringan ke sini, itu tanda-tanda keikhlasan. Beda dengan orang yang terpaksa. Kalau terpaksa kan kayong lagi rada atis ya. Krimis sisan. Tapi mau tidak berangkat, eman-eman, penasaran wingi nembe Ali Imran 130. Tapi pan mangkat kayong rada sungkan. Akhirnya cari pembenaran. Takon bojone ya. Mah, pan ngaji. Wis opi. Tapi udan jare kon mangkat apa ora ya? Jadi bojone api angger udan dan meriang aja mangkat nih. Alhamdulillah gitu. Nanti begitu pagi ketemu temannya, "Gani orang mangkat." Iya, cari bojone ngene mangkat udanan meriang, padahal asine wis sungkan. Bojone dajokna kok pembelaan begitu. Ya jangan. Orang yang ikhlas itu mengerjakan ketaatan perasaannya ringan. Karena jauh dan dekat itu ukuran jarak, tapi berat dan ringan ukuran perasaan. Banyak orang yang bisa bepergian ke tempat-tempat wisata yang jauh. Kenapa? Karena ringan. Tapi belum banyak orang yang datang ke masjid walaupun jaraknya dekat. Karena berat. Bukan karena jarak. Masjidnya aduh Pak. Nanti si umai gue masjidnya kayak. Nah, mung 5 langkah kan bisa nih aduh. Nah, ini kan bukan karena jarak. Tapi karena perasaan. Maka orang yang bertobat 3 ciri tadi. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah sambil kacaan ya. 3 ciri tadi contengi. Sudah memperbaiki diri belum ya? Sudah, alhamdulillah. Sudah taat aturan belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah ikhlas belum? Lagi kadang-kadang turun. Ya, berarti yang perlu ditingkatkan ini. Kalau 3-tiganya sudah, dilanjutkan. Bukan untuk diceritakan. Bukan kemudian bilang kayaknya nyong taubatnya diterima ke bisa aneh ke tandanya anak KB malah tidak diterima. Berarti ujubnya muncul, riyanya muncul. Ada teman bilang sudah taubat, kemudian dengan ngoreksi, jangan ngoreksi. Karena kata Allah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisab. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, sampai 133 nanti kita akan kaji ciri-ciri orang bertakwa di 134 sampai 136 insya Allah di pertemuan besok pagi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Yang jadi permasalahan ketika materi ini saya sampaikan pada pihak pelaku itu ya.